Jack Ma adalah seorang pengusaha dan filantropis asal Tiongkok yang terkenal sebagai pendiri Alibaba Group, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Lahir pada 10 September 1964 di Hangzhou, Tiongkok, Jack Ma memulai karirnya sebagai guru bahasa Inggris. Meski awalnya mengalami banyak kegagalan dan penolakan, semangat dan visinya yang kuat membawanya untuk mendirikan Alibaba pada tahun 1999. Di bawah kepemimpinannya, Alibaba berkembang pesat dan menjadi kekuatan besar dalam dunia bisnis digital. Selain kesuksesannya di bidang bisnis, Jack Ma juga dikenal karena pandangannya tentang pendidikan dan teknologi, serta keterlibatannya dalam berbagai kegiatan filantropi. Ia pensiun dari jabatannya di Alibaba pada 2019, namun terus berperan aktif dalam inisiatif sosial dan pendidikan. Salah satu pengalaman belajarnya adalah kemampuan bahasa Inggris yang fasih. Kemampuannya adalah karena cara belajar yang tepat. Berikut video pengamanan Jack Ma yang bisa diikuti oleh kita semua. Jika Anda tidak belajar, ajak orang lain atau anak Anda sehingga bisa belajar bahasa Inggris cepat dan baik. Ikuti video berikut ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Ketika saya masih muda, saya masih tidak punya uang, saya tidak punya guru yang baik. Saya tidak bersekolah di sekolah terbaik. Tapi saya punya satu hal, mimpi gila untuk belajar bahasa Inggris. Orang-orang menertawakan saya. Mereka berkata, kenapa kamu membuang-buang waktu? Tapi saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Bahasa Inggris bukan sekadar bahasa. Bahasa Inggris adalah jembatan ke dunia. Jika kamu ingin belajar dengan sangat cepat, kamu tidak butuh bakat. Kamu tidak perlu berasal dari keluarga kaya. Kamu tidak perlu belajar tata bahasa selama 10 tahun. Yang kamu butuhkan adalah keberanian, semangat, dan cara berlatih yang tepat. Saat saya masih muda, saya tidak punya guru yang baik, tidak ada perpustakaan besar, tidak ada internet, dan tidak punya uang untuk membeli buku-buku mahal. Tapi saya punya satu mimpi di dalam diri saya yang lebih kuat dari semua kesulitan itu. Saya ingin belajar bahasa Inggris. Banyak orang di sekitar saya menganggap itu tidak berguna. Mereka berkata, kenapa membuang-buang waktu untuk bahasa asing? Tapi saya percaya bahwa belajar bahasa Inggris bukan hanya soal bisa mengucapkan beberapa kalimat. Itu tentang membuka pintu ke dunia. Itu tentang terhubung dengan orang-orang yang tinggal jauh, belajar dari mereka, berbagi dengan mereka, dan melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Jika kamu ingin belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat, kamu harus terlebih dahulu memahami bahwa ini bukan soal bakat. Bukannya soal kecerdasan dan bukannya soal keberuntungan. Ini soal semangat, keberanian, dan menggunakan metode yang tepat. Hal pertama yang saya temukan adalah jika kamu tidak mencintai bahasanya, kamu tidak akan pernah bisa mempelajarinya dengan cepat. Banyak murid memperlakukan bahasa Inggris seperti monster. Mereka membuka buku tata bahasa, melihat ratusan aturan, dan langsung merasa lelah. Mereka belajar hanya karena guru yang menyuruh atau karena ujian sudah dekat. Tapi ketika kamu membenci sesuatu, otakmu akan menolaknya. Ketika kamu mencintai sesuatu, otakmu akan menyerapnya seperti spons. Jadi pembelajar tercepat bukanlah mereka yang memiliki IQ tertinggi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menikmati proses belajar. Mereka tersenyum saat membaca. Mereka merasa bersemangat saat mendengarkan. Mereka merasa bangga ketika mereka memahami bahkan satu kalimat kecil saja. Jika kamu ingin belajar dengan cepat, berhentilah menganggap bahasa Inggris sebagai mata pelajaran. Anggaplah itu sebagai sahabat terbaikmu. Kamu tidak menghindari seorang teman. Kamu tidak takut pada seorang teman. Kamu menghabiskan waktu bersama teman setiap hari. Seperti itulah seharusnya hubungan Anda dengan bahasa Inggris. Hal kedua yang saya pelajari adalah bahwa bahasa Inggris adalah sebuah bahasa dan bahasa berarti komunikasi. Komunikasi berarti orang. Jika Anda hanya belajar sendirian, Anda tidak akan pernah belajar dengan cepat. Ya, buku itu penting. Tata bahasa itu penting. Kosakata itu penting. Tapi muridnya seperti batu bata.
Anda tidak dapat membangun rumah jika Anda hanya mengumpulkan batu bata. Anda perlu menggunakannya, mengaturnya, membangun dengannya. Itulah sebabnya percakapan adalah mesin sesungguhnya dari pembelajaran cepat. Berbicaralah dengan teman sekelas, berbicaralah dengan guru, berbicaralah secara online dengan orang asing, bahkan berbicaralah dengan diri sendiri di depan cermin. Jangan khawatir jika pelafalan Anda tidak sempurna. Jangan khawatir jika tata bahasa Anda masih berantakan. Bahasa Inggris yang patah-patah namun diucapkan dengan percaya diri selalu lebih kuat daripada bahasa Inggris sempurna yang tidak pernah diucapkan sama sekali. Semakin cepat Anda menggunakan mulut Anda, semakin cepat otak Anda belajar. Anda akan menyadari satu hal sederhana. Setiap kali Anda berbicara dengan seseorang, bahkan jika Anda melakukan kesalahan, Anda selangkah lebih dekat menuju kefasihan. Cara ketiga untuk belajar bahasa Inggris dengan cepat adalah mengubah cara berpikir Anda. Banyak pelajar terjebak dalam proses menerjemahkan. Mereka mendengar sebuah kata, lalu dengan cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka sendiri, kemudian menerjemahkannya kembali ke bahasa Inggris. Ini seperti berlari dengan rantai berat di kaki Anda. Anda akan selalu lambat. Agar bisa cepat, Anda harus berpikir dalam bahasa Inggris. Ketika Anda melihat seekor anjing, jangan pikirkan kata itu dalam bahasa Anda. Cukup pikirkan dog. Ketika Anda ingin minum air, katakan pada diri sendiri, I am thirsty. Pada awalnya, ini akan terasa sulit, tetapi perlahan otak Anda akan menyesuaikan diri. Anda akan berhenti menerjemahkan. Anda akan mulai hidup di dalam bahasa Inggris. Itulah rahasia kecepatan. Hari ketika Anda berhenti menggunakan bahasa Anda sebagai perantara, pada hari itulah bahasa Inggris menjadi alami bagi Anda. Hal keempat, yang mengubah segalanya bagi saya adalah hiburan. Orang-orang percaya belajar harus serius, membosankan dan menyakitkan. Namun itu adalah cara yang paling lambat. Jika Anda menginginkan kecepatan, Anda harus menikmati film, musik, cerita, wawancara, pidato. Mereka adalah guru rahasiamu. Pada awalnya Anda tidak akan mengerti apapun. Dan itu bagus karena memaksa otak Anda untuk bangun. Kemudian Anda akan menangkap sebuah kata. Lalu sebuah frasa, lalu sebuah kalimat, lalu seluruh percakapan. Baljas menjadi menyenangkan ketika Anda tertawa menonton acara komedi, ketika Anda bernyanyi bersama sebuah lagu, ketika Anda terinspirasi oleh sebuah pidato. Anda tidak hanya mempelajari bahasa Inggris, Anda merasakannya, menikmatinya, menghidupinya. Saat itulah pembelajaran cepat terjadi secara alami. Pelajaran kelima dan yang paling kuat adalah ini, jadilah tidak tahu malu. Penghalang terbesar untuk belajar dengan cepat bukanlah tata bahasa, bukan kosakata, bukan pelafalan. Itu adalah rasa takut. Orang-orang takut untuk membuka mulut mereka karena mereka berpikir orang lain akan menertawakan kesalahan mereka. Tapi kesalahan bukanlah musuhmu. Kesalahan adalah gurumu. Ketika seorang anak belajar berjalan, dia terjatuh 100 kali. Tidak ada yang menertawakan anak itu karena jatuh berarti bertumbuh. Ketika kamu berbicara bahasa Inggris dan melakukan kesalahan, kamu adalah anak kecil yang sedang belajar berjalan. Setiap kesalahan adalah satu langkah maju. Jangan diam, bersuaralah. Jangan bersembunyi, ungkapkan dirimu. Dunia ini bukan milik orang yang berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Dunia ini milik mereka yang berani berbicara tanpa rasa takut. Apakah kamu ingin aku juga memperluas keynote sekarang? Tidak. 2 menjadi 700 kata dengan gaya yang sama, persis seperti ini. Ketika orang bertanya bagaimana mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat, kebanyakan mengharapkan rumus ajaib, jalan pintas, atau rahasia yang tidak diketahui siapapun. Tapi kenyataannya sederhana, kecepatan belajar tidak datang dari jalan pintas. Kecepatan datang dari fokus dan konsistensi. Kamu bisa belajar bahasa Inggris 10 tahun perlahan atau mempelajarinya cepat dalam 1 tahun. Semua tergantung pada bagaimana kamu menjalaninya. Perbedaannya bukan pada guru, bukan pada sekolah, bukan pada bukunya. Perbedaannya terletak pada cara kamu melatih otak dan kebiasaanmu.
Jika kamu ingin bergerak cepat, kamu harus mengubah pola pikir terlebih dahulu. Kamu harus berhenti menunggu lingkungan yang sempurna dan mulai menciptakan lingkunganmu sendiri. Jika kamu menunggu guru terbaik, aksen terbaik, atau metode terbaik, kamu akan membuang-buang waktu bertahun-tahun. Jika kamu mulai hari ini dengan apapun yang kamu miliki, kamu akan jauh lebih maju daripada mereka yang masih menunggu. Hal pertama yang kamu butuhkan adalah imersi. Jika kamu ingin belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat, kamu harus berenang di dalam bahasa itu setiap hari. Bayangkan kamu ingin belajar berenang. Kamu tidak bisa hanya membaca buku tentang berenang atau menonton orang lain berenang. Kamu harus terjun ke dalam air. Bahasa Inggris juga sama. Penuhi duniamu dengan bahasa itu. Ubah bahasa di ponselmu, laptopmu, media sosialmu. Dengarkan radio, podcast, atau video berbahasa Inggris saat makan, saat bepergian, atau saat bersantai. Tempelkan label pada benda-benda di kamarmu. Sebutkan nama mereka setiap kali Anda melihat mereka. Semakin sering Anda mengelilingi diri Anda dengan bahasa Inggris, semakin cepat otak Anda menerimanya sebagai hal yang normal. Orang-orang yang belajar dengan lambat adalah mereka yang hanya mempelajari bahasa Inggris di kelas selama 1 jam dan kemudian melupakannya. Orang-orang yang belajar cepat adalah mereka yang bernapas bahasa Inggris siang dan malam. Kunci kedua adalah latihan setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari. Anda tidak perlu 5 jam sehari. Anda hanya butuh konsistensi. Bahkan 30 menit setiap hari lebih efektif daripada 5 jam sekali seminggu. Bahasa itu seperti api. Jika Anda berhenti memberinya kayu, ia akan padam. Jika Anda terus memberinya bahan bakar, ia akan menyala lebih terang. Bicaralah sedikit, menulislah sedikit, bacalah sedikit, dengarkanlah sedikit, tetapi lakukan setiap hari. Otak Anda belajar lebih cepat ketika melihat pengulangan setiap hari. Itulah mengapa latihan harian menciptakan kecepatan. Orang yang belajar lambat bukan berarti bodoh. Mereka tidak konsisten. Pembelajar cepat bukanlah orang jenius. Mereka hanya gigih. Kunci ketiga adalah fokus pada komunikasi. Tidak sempurna. Banyak orang membuang waktu bertahun-tahun mengkhawatirkan aturan tata bahasa, daftar kosakata, aksen. Mereka ingin berbicara dengan sempurna bahkan sebelum mereka mulai berbicara. Itu tidak mungkin. Kesempurnaan adalah guru yang paling lambat. Komunikasi adalah yang tercepat. Ketika Anda fokus dalam mengekspresikan ide-ide Anda, bahkan dalam bahasa Inggris yang tidak lancar, Anda melatih otak Anda untuk menghubungkan kata-kata, untuk mendengarkan, untuk menanggapi. Latihan itu menciptakan kecepatan. Nantinya, kesempurnaan akan datang dengan sendirinya seiring Anda semakin sering terpapar. Tapi jika Anda menunggu kesempurnaan sebelum mulai berbicara, Anda tidak akan pernah belajar dengan cepat. Pembelajar tercepat adalah mereka yang berani berbicara dengan tidak sempurna tapi percaya diri. Hal keempat adalah menjadikan kesalahan sebagai sahabat terbaik Anda. Jika Anda ingin cepat, Anda harus membunuh rasa takut. Rasa takut itu berat, itu memperlambat Anda. Kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Kesalahan adalah tanda kemajuan. Setiap kali Anda membuat kesalahan, Anda semakin dekat dengan kefasihan dibandingkan orang yang memilih diam. Jika seseorang menertawakan kesalahan Anda, ingatlah bahwa mereka tertawa sementara Anda sedang belajar. Dan suatu hari nanti, Anda akan berbicara lebih baik dari mereka. Anak yang terjatuh hari ini akan berlari esok hari. Jadi jangan pernah bersembunyi dari kesalahan. Kejar kesalahan itu. Semakin cepat Anda membuat kesalahan, semakin cepat Anda belajar. Rahasia kelima adalah menggabungkan pembelajaran dengan gairah. Jika Anda hanya belajar dari buku teks, Anda akan merasa bosan dan orang yang bosan akan belajar lebih lambat. Tapi jika Anda menghubungkan bahasa Inggris dengan sesuatu yang Anda sukai, Anda akan belajar secepat api. Jika Anda suka sepak bola, tontonlah komentar sepak bola dalam bahasa Inggris. Jika Anda suka memasak, tontonlah resep-resep dalam bahasa Inggris. Jika Anda suka musik, pelajari lirik lagunya. Jika Anda suka film, tontonlah dengan subtitle.
Gairah membuat otak Anda bersemangat, dan otak yang bersemangat belajar 5 kali lebih cepat daripada otak yang bosan. Ketika Anda belajar melalui gairah, Anda tidak merasa sedang belajar. Anda merasa seperti sedang menikmati sesuatu. Kegembiraan itulah bahan bakar sejati dari kecepatan. Hal terakhir adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu seperti mesin mobil. Anda mungkin punya bahan bakar, Anda mungkin punya roda, Anda mungkin punya desain yang indah, tapi tanpa mesin, mobil itu tidak akan bergerak. Dalam belajar bahasa Inggris, pengetahuan Anda adalah bahan bakarnya, latihan Anda adalah rodanya, tapi kepercayaan diri Anda adalah mesinnya. Tanpanya Anda akan tetap terjebak di tempat. Dengan kepercayaan diri, Anda bisa melesat jauh. Kepercayaan diri berarti Anda berbicara tanpa rasa takut, mendengarkan tanpa panik, menulis tanpa ragu. Itu tidak berarti Anda harus sempurna. Itu berarti Anda berani. Dan keberanian selalu membawa kecepatan. Ya, apakah Anda ingin saya melanjutkan dan juga memperluas keynote? Tidak. 3 menjadi 700 kata dengan gaya motivasi yang sama. Ketika orang ingin belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat, mereka biasanya memikirkan rahasia besar, kursus mahal, atau perangkat lunak ajaib. Tapi kenyataannya kecepatan berasal dari kebiasaan sederhana yang diulang kembali. Sekali lagi, perbedaan antara seseorang yang belajar dengan lambat dan seseorang yang belajar dengan cepat bukan terletak pada kecerdasan mereka, melainkan pada pendekatan mereka. Jika Anda ingin bergerak lebih cepat dari orang lain, Anda harus bersedia menggunakan bahasa Inggris dengan cara-cara yang orang lain terlalu malu, terlalu malas, atau terlalu takut untuk mencobanya. Anda harus memperlakukan bahasa Inggris bukan sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai gaya hidup. Jika Anda hanya menyimpannya di dalam kelas, Anda akan berjalan dengan lambat. Jika Anda membawanya keluar ke dalam kehidupan sehari-hari Anda akan mulai berlari. Hal pertama yang mempercepat pembelajaran Anda adalah menciptakan lingkungan berbahasa Inggris di sekitar diri Anda. Bahkan jika Anda tidak tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris, Anda tetap bisa membangun lingkungan Anda sendiri. Ponsel Anda, aplikasi Anda, komputer Anda, televisi Anda, semuanya bisa diubah ke dalam bahasa Inggris. Setiap kali Anda membuka ponsel dan melihat kata-kata dalam bahasa Inggris, otak Anda sedang berlatih. Setiap kali Anda membaca sebuah kalimat, bahkan jika Anda belum sepenuhnya mengerti, mata Anda akan terbiasa dengan bahasa tersebut. Kelilingi diri Anda sedemikian rupa sehingga otak Anda tidak punya pilihan selain menerima bahasa Inggris sebagai bagian dari hidup Anda. Orang-orang yang belajar dengan cepat tidak menunggu untuk bepergian ke luar negeri. Mereka menciptakan dunia berbahasa Inggris di kamar mereka sendiri. Hal kedua adalah berlatih dengan suara asli, bukan hanya buku. Buku bisa mengajarkan Anda tata bahasa dan kosakata, tetapi tidak bisa melatih lidah atau telinga Anda. Jika Anda ingin berbicara dengan cepat, Anda harus mendengarkan dengan cepat. Anda harus mendengarkan bagaimana orang asli berbicara, bagaimana mereka menggunakan intonasi, bagaimana mereka menghubungkan kata-kata. Tonton video, dengarkan podcast, ikuti wawancara. Pada awalnya Anda hanya akan mengerti sedikit. Itu hal yang normal. Kuncinya adalah konsistensi. Hari demi hari, telinga Anda akan menangkap lebih banyak, lidah Anda akan meniru lebih banyak, otak Anda akan beradaptasi lebih cepat. Membaca itu penting, tetapi berbicara dan mendengarkan adalah kunci untuk kecepatan. Setiap hari Anda harus berbicara dengan suara keras, bahkan jika itu hanya mengulangi apa yang Anda dengar di film. Jangan diam saja, karena diam membuat Anda lambat. Hal ketiga adalah menghilangkan rasa takut akan penilaian. Kebanyakan pelajar tidak lambat karena mereka kurang kemampuan. Mereka lambat karena mereka takut. Takut membuat kesalahan. Takut terdengar lucu. Takut ditertawakan. Tapi ketakutan adalah pencuri kecepatan terbesar. Mereka yang belajar bahasa Inggris dengan cepat bukanlah mereka yang tahu paling banyak kosakata. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut menggunakan kata-kata yang mereka ketahui. Mereka berbicara meskipun tata bahasanya masih berantakan. Mereka berbicara meskipun pengucapannya belum sempurna.
Karena setiap kali mereka berbicara, mereka menjadi lebih cepat. Dan setiap kali seorang pelajar yang takut tetap diam, dia menjadi semakin lambat. Jika Anda menginginkan kecepatan, Anda harus menerima kesalahan sebagai bagian dari perjalanan. Kebiasaan keempat adalah berpikir langsung dalam bahasa Inggris. Penerjemahan adalah proses yang lambat. Itu seperti berjalan dengan beban berat diikatkan pada kaki Anda. Anda melihat sesuatu, Anda memikirkannya dalam bahasa Anda sendiri, lalu Anda menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, dan saat itu percakapan sudah berlanjut. Agar cepat, Anda harus melatih otak Anda untuk melewatkan penerjemahan. Ketika Anda melihat langit, pikirkanlah langit. Ketika kamu ingin makan, anggaplah aku lapar. Ketika kamu gembira, anggaplah aku merasa hebat. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini perlahan-lahan memutus rantai penerjemahan. Segera kamu tidak lagi menerjemahkan pikiranmu. Kamu hidup di dalam bahasa Inggris. Saat itulah kamu benar-benar merasakan kecepatan. Elemen kelima adalah menggunakan kesenangan sebagai alat belajar. Jika belajarmu selalu kaku, kamu akan merasa lelah dan lambat. Tapi jika belajarmu penuh dengan hal-hal yang kamu nikmati, kamu akan bergerak cepat tanpa menyadarinya. Film, lagu, permainan, acara komedi, novel, semuanya adalah guru yang hebat. Ketika Anda tertawa pada lelucon dalam bahasa Inggris, Anda sedang belajar. Saat Anda menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris, Anda sedang belajar. Ketika Anda menjadi emosional saat mendengarkan cerita dalam bahasa Inggris, Anda sedang belajar. Hiburan menciptakan memori jauh lebih cepat daripada buku teks. Semakin Anda menghubungkan bahasa Inggris dengan kesenangan Anda, semakin otak Anda akan mendorong Anda maju. Hal keenam adalah menetapkan tujuan-tujuan yang kecil tetapi kuat. Banyak pelajar berkata, saya ingin fasih, tetapi itu adalah gunung. Melihat gunung membuat Anda takut dan lelah bahkan sebelum Anda mulai mendaki. Jika Anda menginginkan kecepatan, fokuslah pada langkah-langkah kecil. Pelajari 10 kata sehari, tonton satu video setiap pagi, tulis satu paragraf setiap malam. Berbicaralah selama 5 menit dengan seorang teman. Tujuan-tujuan kecil ini memberi Anda kemajuan setiap hari dan kemajuan harian adalah bahan bakar rahasia untuk belajar dengan cepat. Setelah berminggu-minggu, setelah berbulan-bulan, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda sudah mendaki lebih tinggi dari yang Anda kira mungkin. Kunci ketujuh adalah terhubung dengan orang lain. Sebuah bahasa hanya hidup ketika digunakan di antara orang-orang. Jika Anda hanya berbicara dengan diri sendiri, Anda membatasi pertumbuhan Anda. Jika Anda terhubung dengan orang lain, Anda melipat gandakan kecepatan Anda. Bergabunglah dengan grup daring, cari mitra bahasa, berlatihlah dengan siapa saja yang bersedia mendengarkan. Jangan pikirkan apakah mereka lebih baik dari Anda atau lebih buruk dari Anda. Setiap percakapan adalah latihan. Setiap percakapan menambah kecepatan belajar Anda. Semakin banyak Anda terhubung, semakin alami bahasa Inggris Anda. Ketika orang bermimpi belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat, mereka sering membayangkan itu akan datang dari guru ajaib, perangkat lunak mahal, atau metode langka yang tidak diketahui orang lain. Namun kenyataannya, kecepatan dalam belajar berasal dari energi, disiplin, dan cara Anda memanfaatkan setiap peluang kecil di sekitar Anda. Bahasa Jack bukanlah Ma sesuatu adalah yang Anda seorang hafalkan. pengusaha dan filantropis Bahasa asal adalah Tiongkok sesuatu yang Anda yang jalani. terkenal sebagai pendiri Alibaba Perbedaan Group, antara salah pembelajar satu lambat dan perusahaan pembelajar e-commerce cepat terbesar di bukanlah dunia. keberuntungan. Lahir pada 10 Itu adalah September pola pikir. 1964 Jika Anda di percaya Hangzhou, bahwa bahasa Tiongkok, Inggris hanyalah Jack mata Ma pelajaran memulai sekolah, karirnya Anda sebagai akan selalu guru bahasa bergerak Inggris. lambat. Meski awalnya Tetapi jika mengalami Anda banyak percaya kegagalan bahwa dan bahasa penolakan, Inggris adalah semangat dan jembatan visinya menuju yang kuat peluang, membawanya untuk persahabatan, mendirikan pengetahuan, dan Alibaba pada kebebasan, tahun Anda akan menemukan cara untuk 1999. mempelajarinya lebih Di bawah cepat dari yang pernah kepemimpinannya, Anda bayangkan. Alibaba berkembang Halo pesat Bert, dan kemudian yang menjadi perlu kekuatan dipahami besar adalah dalam bahwa dunia bahasa bisnis Inggris digital. bukan tentang aturan. Selain kesuksesannya di Bahasa bidang Inggris adalah bisnis, tentang penggunaan. Jack Ma juga dikenal karena pandangannya Banyak tentang orang duduk pendidikan dengan dan buku tata teknologi, bahasa selama serta bertahun-tahun dan keterlibatannya mereka dalam berbagai bertanya-tanya mengapa kegiatan mereka masih filantropi. lambat.
Ia pensiun dari Tata bahasa jabatannya itu di Alibaba pada Tetapi hanya 2019, menguasai tata namun terus bahasa saja berperan seperti aktif dalam mengetahui resep inisiatif tanpa sosial pernah dan memasak pendidikan. makanannya. Salah satu pengalaman Jika belajarnya Anda ingin adalah belajar dengan kemampuan cepat, bahasa Anda Inggris harus yang fasih. memasak setiap Kemampuannya hari. adalah karena Itu cara berarti belajar yang menggunakan tepat. bahasa Inggris Berikut setiap video hari. pengamanan Jack Ma yang Tulis bisa pesan, diikuti oleh kirim kita email, semua. berbicara dengan orang Jika lain, Anda tidak tinggalkan belajar, komentar di ajak internet, orang lain rekam suara Anda atau sendiri. anak Anda sehingga bisa Semakin belajar bahasa sering Anda Inggris cepat menggunakannya, dan semakin baik. cepat bahasa Ikuti itu video menjadi berikut ini. bagian dari diri Jangan Anda. lupa subscribe dan Pengetahuan like tanpa untuk tindakan itu pengembangan lambat, channel tapi ini. pengetahuan dengan Terima tindakan kasih. adalah kecepatan. Innovation isn't just a Kebiasaan buzzword kedua yang here. menciptakan It's our kecepatan guiding adalah principle. mematahkan rasa We're takut akan dedicated to kesalahan. pushing the boundaries of design Kesalahan and adalah guru technology terbaik, to tetapi deliver kebanyakan orang unforgettable digital menghindarinya. experiences. Mereka Our mencoba team is menunggu driven by sampai a mereka passion for sempurna innovation, sebelum always berbicara, looking ahead to tetapi what's next. kesempurnaan itu By tidak combining pernah datang. design, strategy, Di and antara Anda menunggu data-driven momen yang insights, sempurna, Anda we sedang help membuang brands waktu. thrive and adapt in a Pembelajar yang constantly cepat changing adalah world. pembelajar yang tidak Today's malu. world is digital first, Mereka and so berbicara, are mereka we. gagal, mereka From tertawa, mobile to mereka belajar, desktop, dan mereka our melanjutkan. designs are crafted to bring brands to life Setiap across every kesalahan screen, mengoreksi Anda creating lebih cepat seamless, daripada engaging latihan tata experiences bahasa apapun. wherever your audience is. Saat Anda berbicara salah Our dan work seseorang delivers mengoreksi real Anda, results. momen itu With langsung 95% tersimpan dalam client ingatan satisfaction, Anda. we consistently Itulah exceed sebabnya orang yang tak kenal expectations. takut bergerak Our cepat, designs drive sedangkan up to orang yang takut 80% tetap higher terjebak. user engagement, and we Hal complete ketiga projects adalah menciptakan 70% faster than rutinitas di industry mana norms bahasa Inggris menjadi without lingkungan sacrificing sehari-hari quality. Anda. We believe that Bayangkan great seekor design ikan. empowers growth. Jika Anda We menaruh turn ikan di data-driven darat, ikan insights itu into akan action, kesulitan dan mati transforming perlahan-lahan. ideas into platforms Jika that Anda grow with your menaruhnya di brand air, long ia into the bergerak future. bebas. Otak Anda sama. Jika Anda selalu hidup dalam bahasa ibu Anda dan hanya belajar bahasa Inggris dalam kelas singkat, Anda seperti ikan di darat. Tapi jika Anda menempatkan diri dalam lingkungan berbahasa Inggris, Anda seperti ikan di air. Ubah pengaturan ponsel Anda ke bahasa Inggris. Dengarkan podcast berbahasa Inggris. Tonton film-film berbahasa Inggris. Baca artikel-artikel berbahasa Inggris. Berpikirlah dalam bahasa Inggris. Tulis dalam bahasa Inggris. Anda mungkin tinggal di negara di mana tidak ada yang berbicara bahasa Inggris, tetapi Anda tetap bisa menciptakan dunia bahasa Inggris Anda sendiri. Pembelajaran cepat terjadi ketika lingkungan Anda melatih Anda setiap menit. Metode keempat untuk mempercepat pembelajaran adalah shadowing. Ini adalah latihan yang sangat efektif, di mana Anda mendengarkan penutur asli dan langsung menirukan mereka seperti gema. Latihan ini melatih telinga, mulut, dan ritme Anda secara bersamaan. Anda bisa melakukan ini dengan film, pidato, wawancara, bahkan lagu. Pada awalnya, Anda akan terdengar aneh, Anda akan terbata-bata, tetapi sangat cepat lidah Anda akan beradaptasi. Shadowing memberi Anda kecepatan karena memaksa Anda untuk berpikir dan berbicara secara bersamaan tanpa berhenti untuk menerjemahkan. Ini adalah salah satu cara tercepat untuk mengembangkan kefasihan dan kepercayaan diri secara bersamaan. Rahasia kelima adalah menggunakan rasa ingin tahu Anda sebagai bahan bakar. Jika Anda penasaran, Anda tidak akan pernah kehabisan motivasi. Ketika Anda mendengar kata baru, jangan abaikan, cari artinya, tulis, dan gunakan. Ketika Anda tidak memahami sesuatu, ajukan pertanyaan, cari jawaban, jelajahi. Keingintahuan menciptakan energi dan energi menciptakan kecepatan. Banyak orang yang merupakan pembelajar pasif, mereka hanya menerima apa yang diberikan guru. Tetapi pembelajar cepat adalah mereka yang aktif. Mereka berburu pengetahuan. Mereka mengejar kata-kata baru. Mereka bermain dengan kalimat. Mereka bertanya mengapa dan bagaimana. Rasa ingin tahu membuat pikiran Anda tetap terjaga dan lapar. Dan pikiran yang lapar memakan bahasa dengan sangat cepat. Hal keenam adalah lebih fokus pada mendengarkan daripada belajar. Mendengarkan adalah cara alami manusia belajar bahasa. Sebelum kita mengucapkan kata pertama sebagai anak-anak, kita sudah mendengarkan selama bertahun-tahun. Mendengarkan itulah yang membangun fondasi. Jika Anda menginginkan kecepatan, Anda harus mendengarkan setiap hari. Dengarkan saat berjalan, saat makan, saat bepergian. Bahkan jika Anda tidak memahami semuanya, otak Anda sedang mengumpulkan pola, suara, dan irama.
Suatu hari Anda akan tiba-tiba menyadari bahwa kalimat-kalimat terasa akrab, kata-kata mulai masuk akal, dan makna datang secara alami. Mendengarkan itu seperti menanam benih di otak Anda. Semakin sering Anda mendengarkan, semakin cepat taman itu tumbuh. Kunci ketujuh adalah manajemen energi. Belajar dengan cepat bukan berarti duduk selama 10 jam dan menyiksa diri sendiri. Ini tentang sesi-sesi singkat, kuat, dan terfokus yang diulang berkali-kali. Belajarlah selama 30 menit dengan fokus penuh, lalu istirahat. Berbicaralah selama 10 menit dengan energi penuh, lalu rileks. Ketika Anda belajar dalam keadaan lelah, otak Anda menyerap dengan lambat. Ketika Anda belajar dalam keadaan segar, otak Anda menyerap dengan cepat. Belajar cepat bukan soal waktu. Ini soal energi. Lindungi energi Anda. Gunakan dengan bijak dan Anda akan bergerak lebih cepat daripada orang yang menghabiskan berjam-jam tanpa fokus. Hal ke-8 adalah mencampur pembelajaran dengan hal-hal yang sudah Anda sukai. Jika Anda suka musik, pelajari lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Jika Anda suka olahraga, ikuti berita olahraga dalam bahasa Inggris. Jika Anda suka teknologi, bacalah artikel dalam bahasa Inggris. Jika Anda suka film, tontonlah tanpa dubbing. Gairah adalah accelerator dalam belajar. Ketika Anda menggabungkan bahasa Inggris dengan hal-hal yang membuat Anda bersemangat, prosesnya menjadi menyenangkan, bukan membosankan. Anda tidak memaksa diri, Anda menarik diri sendiri. Tarikan itulah yang membuat belajar menjadi cepat. Otak Anda tidak melawan, melainkan menikmati, dan kenikmatan selalu membawa kecepatan. Banyak orang bertanya bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat, dan mereka mengharapkan teknik yang canggih atau solusi yang mahal, padahal kenyataannya cara tercepat adalah dengan membangun kebiasaan yang membuat bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Kecepatan tidak datang dari menghafal ribuan aturan tata bahasa. Kecepatan datang dari menciptakan interaksi yang terus-menerus dengan bahasa tersebut. Jika Anda hanya bersentuhan dengan bahasa Inggris seminggu sekali, Anda akan bergerak lambat. Namun jika Anda hidup dengan bahasa Inggris setiap hari, bahkan dengan cara-cara kecil, Anda akan terkejut dengan seberapa cepat Anda berkembang. Perbedaan yang sebenarnya bukanlah kecerdasan, bukan keberuntungan, bahkan bukan bakat. Perbedaannya adalah sistem yang Anda bangun di sekitar diri Anda dan cara Anda melatih pikiran untuk menerima bahasa Inggris sebagai sesuatu yang alami. Prinsip pertama adalah pengulangan. Memori manusia dibangun melalui pengulangan dan otak menjadi lebih cepat ketika melihat hal yang sama berulang kali. Jika Anda mempelajari suatu kata hanya sekali, Anda akan melupakannya. Jika Anda menemui kata itu 5 kali, Anda akan mengingatnya. Jika Anda menggunakannya 10 kali, kata itu akan menjadi bagian dari bahasa otomatis Anda. Itulah mengapa para pembelajar cepat mengulangi kata, kalimat, dan percakapan sampai semuanya mengalir secara alami. Mereka tidak hanya membaca sekali lalu menutup bukunya. Mereka meninjau ulang, mereka mengingat kembali, mereka menggunakan. Setiap pengulangan sedang memperkuat koneksi di otak, dan koneksi yang kuat membawa kecepatan. Pembelajar yang lambat adalah mereka yang hanya menyentuh informasi sekali lalu berharap itu akan bertahan selamanya. Pembelajar cepat tahu bahwa pengulangan adalah mesin dari kefasihan. Prinsip kedua adalah penggunaan aktif. Banyak pelajar duduk di kelas selama bertahun-tahun, mendengarkan secara pasif dan menulis catatan, tetapi mereka tidak pernah menggunakan bahasa Inggris di luar kelas. Inilah sebabnya kemajuan mereka lambat. Bahasa itu seperti otot. Jika Anda tidak melatihnya, otot itu akan menjadi lemah. Pembelajar cepat melatih otot bahasa mereka setiap hari. Mereka menulis catatan singkat dalam bahasa Inggris. Mereka berbicara dengan teman-teman dalam bahasa Inggris. Mereka membuat postingan di media sosial dalam bahasa Inggris. Mereka merekam diri mereka sendiri saat berbicara. Mereka menggunakan bahasa tersebut dalam situasi nyata, dan latihan itulah yang membuat mereka lebih cepat. Belajar secara pasif itu seperti menonton orang lain berolahraga. Penggunaan aktif adalah ketika Anda sendiri yang melakukan latihan itu, dan saat itulah Anda akan berkembang dengan cepat.
Prinsip ketiga adalah belajar melalui konteks. Menghafal daftar kosakata yang panjang itu lambat dan menyakitkan. Namun, mempelajari kata-kata di dalam kalimat nyata, cerita, atau percakapan itu cepat dan sangat efektif. Ketika Anda melihat sebuah kata di dalam adegan film, ketika Anda mendengarnya dalam sebuah lagu, ketika Anda membacanya